Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 24. Oke, pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24 itu adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Nah, eh, PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Jadi misalnya ada warga atau wajib pajak dalam negeri yang dia juga menerima penghasilan dari luar negeri. Nah, atas penghasilan dari luar negerinya itu di sana dia udah dipotong pajak gitu. Nah, karena dari luar negeri dipotong pajak, terus penghasilan dari Indonesia juga dipotong pajak. Karena itu kan jadi dia kena pajak 2 kali ya kan. Nah, maka untuk menghindari pemajakan berganda, maka dilakukan pengkreditan atau pengurangan pajak yang udah dipotong di luar negeri terus dikurangkan dengan pajak yang harus dibayar di Indonesia kayak gitu. Jadi pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Oke, terus bagaimana prosedur untuk permohonan pengkreditan pajak? Jadi pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri itu akan dapat dikreditkan atau dikurangkan ya. Tapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri yang pertama laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Terus fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Dirjen Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Nah, untuk pengkreditan itu tentu saja tidak serta-merta bisa semua yang dibayar di luar negeri tersebut bisa dikreditkan atau dikurangkan di Indonesia, tapi ada ketentuannya ya. Jadi jumlah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang dibayar atau terutang di luar negeri tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan dikalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara yang bersangkutan. Nah, jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri tersebut mungkin tidak semuanya ya bisa dikreditkan dari total pajak terutang di Indonesia. Nah, PPh pasal 24 ini juga mengatur ketentuan mengenai besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Yang pertama, ketentuannya yaitu pajak yang boleh dikreditkan itu hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Contohnya misalnya di sini PT Sungai Kapuas itu memiliki saham Glasgow Incorporation yang berkedudukan di Skotlandia. Nah, selama tahun 2019, Glasgow ini memperoleh laba sebelum pajak sebesar 300.000 US dollar, di mana separuhnya itu diakumulasikan sebagai laba ditahan. Nah, tarif pajak yang berlaku di Skotlandia adalah 15% untuk PPh badan atau corporate income tax dan 10% untuk pajak dividen.
Nah, berapakah nilai kredit pajak yang diperoleh PT Sungai Kapuas? Jadi laba sebelum pajaknya Glisco Incorporation kan $300.000. Nah, dipotong pajak PPh Badan 15% itu $45.000. Maka laba setelah pajak $255.000. Nah, dividen yang dibagikan adalah separohnya ya, separohnya, karena yang separohnya alokasikan sebagai laba ditahan, maka separuh dari 255.000 adalah 127.500. Kemudian pajak atas dividen di soal tadi 10%, maka 10% dikali 127.500 ketemu 12.750. Nah, maka dividen yang dikirim ke Indonesia yang diperoleh oleh PT Sungai Kapuas adalah $114.750. Maka PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT Sungai Kapuas adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yaitu sebesar $12.750 saja. Adapun PPh Badan atas Glisco Incorporation tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima oleh PT Sungai Kapuas di luar negeri. Jadi yang boleh dikreditkan di Indonesia hanya yang pajak dividennya saja, karena itu yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh langsung oleh PT Sungai Kapuas gitu. Oke, terus ketentuan selanjutnya adalah terkait dengan negara sumber penghasilan. Untuk penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lain, itu negara yang menjadi negara sumber penghasilan adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut. Terus terkait penghasilan dari bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak, itu negara sumber yang menjadi negara sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa. Kemudian penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak, maka negara sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Terus penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka yang menjadi negara sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan. Negara sumber penghasilan ini penting untuk kita ketahui terkait dengan tarif yang berlaku di negara tersebut, karena seringkali ini yang maksud tarifnya negara yang mana, misalnya asetnya terletak di sini terus yang bayar di negara lain, kemudian yang kena pajak di negara lain lagi. Nah, maka kita harus tahu yang dimaksud dengan negara sumber penghasilan. Kemudian untuk penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT, itu ada negara sumber penghasilannya adalah negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan. Kemudian penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan yang menjadi sumber penghasilan adalah negara lokasi penambangan. Kemudian keuntungan karena pengalihan aset tetap atau harta tetap, maka yang menjadi negara sumber penghasilan adalah negara tempat harta tetap tersebut berlokasi atau tercatat. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap, maka negara sumber penghasilannya adalah negara tempat BUT tersebut. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu terkait dengan penentuan nilai yang bisa dikreditkan. Ada batas maksimal, jadi tidak semuanya dari kredit pajak pajak yang dibayarkan di luar negeri itu bisa dikreditkan di dalam negeri. Ada ketentuan batas maksimalnya. Suatu kredit pajak itu dapat dilakukan tanpa harus melakukan perhitungan menyeluruh berdasarkan decision rules sebagai berikut. Yang pertama,
Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri lebih besar dari dalam negeri, maka besaran nilai pajak dikreditkan sama dengan penghasilan negara X dibagi penghasilan kena pajak dikali beban pajak sesuai pasal 17. Kemudian yang kedua, jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri lebih kecil dari dalam negeri, atau jika sedang mengalami rugi fiskal dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dikreditkan sama dengan beban pajak yang udah dipotong di luar negeri. Dengan catatan, penghasilan kena pajak itu dapat bernilai sama dengan penghasilan neto bagi wajib pajak badan, namun hal ini tidak berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian nilai pajak yang dikreditkan itu tidak boleh melebihi beban pajak yang dihitung sesuai PPh pasal 17. Aturan pajak penghasilan pasal 17. Nah, kemudian ada ketentuan khusus berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan. Sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya, maka ada beberapa ketentuan khusus, yaitu yang pertama, unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final itu tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Jadi pajak yang sudah langsung dipotong gitu ya, pajak final itu tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Kemudian kerugian di luar negeri, kalau di luar negerinya itu dia mengalami kerugian, itu tidak diperhitungkan sebagai pengurang dari penghasilan total. Nah, kemudian jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya itu ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan. Kemudian jika beban pajak yang dibayar di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai itu tidak bisa dikompensasi ke tahun fiskal yang akan datang. Oke. Jadi ya PPh pasal 24 ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk menghindari yang namanya pemajakan berganda. Jadi yang ini adalah alur pemajakan tanpa kredit. Jadi penghasilan di luar negeri kena pemajakan reguler luar negeri, terus kena lagi pemajakan reguler dalam negeri, sampai ke Indonesia take home earnings-nya akan jadi lebih kecil gitu kan, karena udah kena pajak 2 kali di luar negeri dan di dalam negeri. Sedangkan untuk alur penghindaran pemajakan berganda, penghasilan luar negeri kemudian dikurangi pajak di luar negeri, lalu kita lakukan pengkreditan dengan metode PPh pasal 24 ini, tinggal nanti berapa pajak yang kurang atau lebih dibayar, lalu dikurangi jadilah take home earning seperti itu, atau laba yang dibawa pulang ke Indonesia. Maka tidak terjadi pemajakan 2 kali di atas penghasilan yang diterima di luar negeri, dari luar negeri. Kemudian objek dari penggabungan penghasilan, yaitu penghasilan dari usaha dan penghasilan-penghasilan lainnya, di mana penghasilan dari usaha itu penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau menggunakan basis akrual. Kemudian untuk penghasilan-penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain, itu penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau dengan metode cash basis atau basis kas. Untuk penghasilan berupa dividen
yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Penggabungan penghasilan ini dilakukan dalam tahun pajak saat dividen tersebut diperoleh. Oke, langsung ke contoh untuk penggabungan transaksi. Contohnya PT Slamet itu menerima dan memperoleh beberapa penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun pajak 2019, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari hasil usaha di Hungaria tahun pajak 2019 sebesar 500 juta. Kemudian dividen atas pemilikan saham pada Milano Co di Italia sebesar 75 juta rupiah yang berasal dari keuntungan tahun 2017 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2018 dan baru dibayarkan tahun 2019. Kemudian dividen atas penyertaan saham sebesar 50% pada Alpen Corporation di Swiss, yaitu sebesar 175 juta rupiah yang berasal dari keuntungan tahun 2017, namun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan baru diperoleh tahun 2019. Lalu bunga kuartal 1 tahun 2011 sebesar 35 juta dari Vienna Limited di Austria yang baru akan diterima bulan Januari 2020. Maka penghasilan mana sajakah yang bisa digabungkan di tahun fiskal 2019? Penghasilan yang dari sumber luar negeri yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2019 meliputi penghasilan dari hasil usaha di Hungaria, lalu dividen atas pemilikan saham di Italia, dan dividen atas penyertaan saham di Swiss. Sedangkan penghasilan bunga dari Austria akan digabungkan di tahun fiskal 2020 karena baru akan dibayarkan di tahun 2020. Oke, untuk pencatatan transaksi PPh pasal 24, saat menerima penghasilan dari luar negeri, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. Lalu pajak yang telah dibayar itu dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Dan saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan itu akan dicatat sebagai beban, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang harus dibayarkan. Kemudian contoh untuk penghasilan wajib pajak badan. PT Elang Jawa ini memperoleh penghasilan neto selama tahun 2019 dari dalam dan luar negeri, yaitu sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar dan penghasilan luar negeri sebesar 1,5 miliar. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 20% dan 30%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang bisa dikreditkan? Jadi penghasilan luar negerinya kan 1,5 miliar, terus penghasilan dalam negeri 3 miliar. Nah, ini ditambahin dulu. Jadi total penghasilan neto ini 4,5 miliar. Terus yang total penghasilan netonya 4,5 miliar itu dikalikan dengan tarif PPh badan sesuai Undang-Undang pasal 17, Undang-Undang PPh pasal 17, yaitu 25% tarif PPh badan di Indonesia. 25% dikali 4,5 miliar, ketemu beban PPh badannya 1 miliar 125 juta. Terus batas maksimum kredit pajak kita lihat dari slide sebelumnya tadi, yaitu penghasilan dari negara X dibagi penghasilan kena pajak dikali tarif PPh sesuai pasal 17 kan. Maka penghasilan dari negara X yaitu 1,5 miliar dibagi total penghasilan kena pajak 4,5 miliar dikali PPh badannya, tarif PPh badan 1 miliar 125 juta. Ketemu batas maksimum kredit pajak 375
juta. Nah, ini sebagai patokan di mana nilai pajak yang dikreditkan itu kita pilih mana yang lebih kecil antara pajak yang dibayarkan atau batas maksimum ini gitu. Jadi kita pilih yang lebih kecil antara mana yang sudah dibayarkan dan batas maksimum. Batas maksimumnya kan 375 juta. Oke, jika tarif di luar negeri itu 20%, maka beban pajak yang dibayarkan di luar negeri kan 20% kali 1,5 miliar, yaitu 300 juta. Nah, kalau tarif pajaknya 20%, ya, antara batas maksimum sama pajak yang sesungguhnya dibayarkan, kan lebih kecil yang sesungguhnya dibayarkan, 300 juta. Maka nilai pajak yang boleh dikreditkan di Indonesia adalah nilai yang 300 juta. Terus kalau tarif di luar negeri itu 30%, maka beban pajak yang dibayarkan di luar negeri 30% dari 1,5 miliar kan 450 juta. Antara 375 juta sama 450 kan lebih kecil yang 375. Maka nilai pajak yang dikreditkan sama dengan batas maksimum kredit pajak, yaitu 375 juta. Oke. Terus itu tadi kalau PPh badan. Lalu untuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nilainya ya kita pakai informasi yang sama seperti yang wajib pajak badan tadi. Jadi kita pakai yang PT Elang Jawa tadi, tapi sekarang subjek pajaknya yaitu Tuan Subakir. Ceritanya dia adalah seorang lajang yang menanggung hidup ibunya, seorang janda tanpa penghasilan. Nah, atas kedudukan Tuan Subakir sebagai wajib pajak orang pribadi, berapakah nilai maksimum kredit pajak dan nilai yang bisa dikreditkan? Total penghasilan netonya kan 4,5 miliar, sama kayak tadi ya, 1,5 miliar yang luar negeri, 3 miliar dalam negeri. Nah, terus dipotong sama penghasilan tidak kena pajak, yaitu tidak kawin dengan tanggungan 1, yaitu 58.500. Kan untuk dia sendiri kan 54 juta tambah tanggungan 1 4,5, jadi 58.500. Kita kurangi, jadi ketemu penghasilan kena pajak 4.441.500.000. Kemudian kita hitung sesuai dengan aturan tarif Undang-Undang PPh pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi. Seperti ini, 5% dikali 50 juta, kemudian 10% dikali 200 juta, kemudian oh iya maaf, ini ada salah ketik ya, ini harusnya 15%. 5% kali 50 juta, 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, dan 30% dikali sisanya, yaitu 3.941.500.000. Hasilnya total beban pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan tarif PPh UU PPh pasal 17 yaitu 1.227.450.000. Oke, kita catat ya. Terus next, maka batas maksimum kredit pajak adalah sama seperti yang PT Elang Jawa tadi, bilang dan penyebutnya, hanya pengalinya adalah sekarang bedanya PPh yang dibayarkan oleh Tuan Subakir yaitu 1.277.450.000. Maka ketemu batas maksimum kredit pajaknya adalah 425.817.000. Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri 20%, berarti 20% kali 1,5 miliar, ketemu 300 juta, maka nilai pajak yang dikreditkan kita pilih yang lebih kecil, yaitu 300 juta. Nah, silakan kalian hitung sendiri kalau misalnya beban pajak yang dibayarkan di luar negeri tarifnya 30%, maka nilai pajak yang dikreditkan itu berapa? Oke.
Terus ini dalam kondisi rugi fiskal dalam negeri. Contohnya tahun 2019 PT Kepudang Jaya memperoleh penghasilan neto dari luar negeri sebesar 2.400.000.000 rupiah, tapi mengalami rugi fiskal dalam negeri sebesar 1,5 miliar. Nah, jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 30%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan berapa nilai yang dikreditkan? Nah, untuk rugi fiskal dalam negeri ini menjadi pengurang dari total penghasilan neto atau penghasilan kena pajak. Maka penghasilan luar negeri 2,4 miliar dikurangi rugi fiskal dalam negeri 1,5 miliar, ketemu total penghasilan netonya hanya 900 juta rupiah. Beban pajak penghasilan badan 25% kali 900 juta, ketemu 225 juta. Terus batas maksimum kredit pajak, jadi 2,4 miliar dibagi 900 ribu dikali tarif PPh badannya 225 juta, ketemu batas maksimumnya 600 ribu. Oke, ini ketemu 600 juta ya untuk batas maksimumnya. Terus beban pajak yang dibayarkan di luar negeri 30% dari 2,4 miliar. Oke, ini ada salah ketik lagi. Harusnya 720. Aduh. 720 juta. Nah, kelupaan tadi untuk menghitung nilai pajak yang dikreditkan itu kita bandingkan 3 item ya teman-teman. Kita bandingkan 3 item yaitu total PPh terutang, kemudian PPh maksimum yang dikreditkan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Jadi ini, bentar. Jadi antara beban PPh badan, batas maksimum, sama beban pajak yang dibayarkan di luar negeri. Pilih yang paling rendah. Ini berlaku juga untuk yang contoh-contoh sebelumnya tadi. Contoh-contoh ini juga antara ini beban PPh yang dihitung pakai tarif Indonesia, terus batas maksimum, sama beban pajak yang dibayar di luar negeri. 3 item itu kita bandingkan yang paling rendah gitu ya. Jadi bukan cuma 2 item batas maksimum sama beban pajak aja, tapi 3 item. Jadi ini karena 3 item antara 225, 600 sama 720, yang paling rendah adalah 225, maka kita pilih nilai pajak yang bisa dikreditkan adalah yang 225 juta. Seperti itu. Oke, next untuk penghasilan dari beberapa negara. Selama tahun 2019, PT Bharatayuda memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 700 juta dan dari negara Australia sebesar 2.750 juta dengan tarif pajak 30% dan dari negara Ukraina sebesar 250 juta bertarif pajak 20%. Berapa nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Oke, penghasilan dari dalam negeri 700 juta, penghasilan dari Australia 2.750, penghasilan Ukraina 250 juta, maka total penghasilan netonya 3,7 miliar. Lalu kita hitung beban PPh badan dengan tarif Indonesia 25% kali 3,7 miliar, ketemu 925 juta. Terus batas maksimum kredit pajak untuk Australia 2,75 miliar dibagi 3,7 miliar dikali 925 juta. Ketemu 687 juta 500 ribu. Terus untuk Ukraina 250 juta dibagi 3,7 miliar dikali 925 juta. Ketemu 62 juta 500. Terus beban pajak yang dibayarkan di Australia tarifnya tadi 30% ya, 30% dikali 2,75 miliar yaitu 825 juta.
Terus beban pajak yang dibayarkan di Ukraina 20% tarifnya tadi, dikali penghasilannya 250 juta, ketemu 50 juta. Maka nilai pajak yang dikreditkan kita tambahkan antara Australia dan Ukraina. Australia kita pilih antara 925, 687, 500 atau 800. Ya, 925, 687, 500 atau 825, kita pilih yang paling rendah. Maka 687, 500. Terus untuk Ukraina 925, 62, 500 atau 50 juta, maka kita pilih 50 juta terus ditambahkan. Ketemu 737 juta 500. Total nilai pajak yang dikreditkan dari kedua negara di luar negeri. Terus jika yang mengalami rugi adalah dari penghasilan di luar negeri. Kalau tadi kan yang rugi dari dalam negeri. Contohnya, selama tahun 2019 PT Jaya Dwipa memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 1,3 miliar. Terus dari negara Brasil sebesar 1,65 miliar dengan tarif pajak 20%. Dan dari negara Monaco sebesar 2,25 miliar dengan tarif pajak 25%. Diketahui pula bahwa PT Jaya Dwipa mengalami rugi fiskal senilai 375 juta atas operasional yang dilakukan di Uganda. Nah, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Nah, jika terjadi rugi fiskal di luar negeri, itu tidak bisa dijadikan pengurang dari total penghasilan neto. Tapi kalau ruginya di dalam negeri tadi, itu bisa dijadikan pengurang, gitu ya, bedanya itu. Untuk selanjutnya, yang Uganda, maka karena rugi, dia tidak ikut dalam perhitungan nilai pajak yang dikreditkan. Jadi yang dihitung adalah dari dalam negeri ditambah yang dari Brasil dan dari Monaco saja, dengan cara perhitungan selanjutnya sama seperti yang contoh Australia dan Ukraina tadi. Kemudian jika ada penghasilan yang memiliki unsur PPh final atau PPh yang langsung dikenakan seketika saat penghasilan itu diterima. Misalnya PT Kalkula memperoleh penghasilan neto selama tahun 2019 dari dalam dan luar negeri. Penghasilan dalam negerinya 8,75 miliar, penghasilan luar negeri 2,85 miliar. Diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 15%. Di samping itu, diketahui pula bahwa atas penghasilan dalam negeri tersebut termasuk pula penghasilan atas bunga pinjaman sebesar 550 juta, pendapatan atas sewa bangunan senilai 2,35 miliar, dan hadiah undian senilai 250 juta. Jadi ketiga unsur penghasilan ini adalah penghasilan final gitu. Maka berapakah batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Penghasilan luar negeri 2,85 miliar, penghasilan dalam negeri 8,75 miliar, sedangkan yang dikenai PPh final totalnya 2,6 miliar, itu kita kurangkan gitu ya. Kita kurangkan, tidak kita ikutkan dalam perhitungan kredit pajak. Jadi penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri dikurangi penghasilan yang dikenai PPh final, ketemu total penghasilan neto 9 miliar. Lalu cara perhitungannya seperti biasa. Nah, terus ini kalau misalnya dapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri, padahal nilai pajak tersebut udah masuk, udah terlanjur dikreditkan gitu ke dalam negeri. Jadi dia udah dapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2018 75 juta. Padahal nilai 75 juta ini udah masuk atau udah diperhitungkan dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang di
2018. Maka pengurangan beban pajak luar negeri itu otomatis juga mengurangi nilai kredit PPh yang harusnya diperoleh PT Regista. Nah, sebagai dampaknya, nilai pajak penghasilan yang udah dibayar tahun 2018 menjadi kurang bayar senilai 75 juta, ya kan? Karena harusnya tidak dikreditkan karena dia kemudian kan dipotong, maka yang udah terlanjur dikreditkan itu yang harusnya dia bayar, ya kan? Itu akan menjadi penambah besaran pajak dalam negeri di tahun 2019. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.